yang diturunkan Yakub kepada anaknya bukan soal kedudukan, jabatan, atau uang. Ya itu semua penting ada, tapi yang lebih penting, yang esensial, yang vital, nomor satu adalah perannya. Yakub hidupnya yang 130 tahun tadi sepenuhnya adalah untuk supaya perjanjian Abraham tidak terputus, terus tersambung terus. Kalau saudara berikan harta pada anakmu akan habis. Tapi kalau engkau berikan Tuhan yang adalah gembalaku, menjadi gembala mereka, maka sumber daya itu tidak akan pernah habis. Jadi saya mau tutup pembahasan kita di Kejadian 47-48 dengan tema warisan rohani. Kita sekarang di posisi di samping anak-anak yang kita adopsi, orang-orang yang kita mentori, anak kita sendiri juga perlu ya untuk mendapatkan impartasi, inheritance. Jadi apakah saudara yang punya anak, jangan berpikir bahwa anakmu sudah 30 tahun, maka ini sudah tidak perlu, tetap perlu ya. Anak tetap anak ya. Anak saya sudah punya anak ya, tetap tetap peran sebagai orang tua tetap jalan terus. Jadi saudara bisa terapkan ini untuk anak-anak sendiri, untuk anak-anak rohani, anak-anak yang diadopsi ya. Saudara yang punya menti ya, yang dimentori, apa sih yang saudara impartasikan kepada mereka? Jadi tidak hanya diadopsi terus ditinggal pergi, tidak hanya kemudian diajak ke Bible study, tapi apa saja yang esensial, yang vital, yang terpenting. Anggap saja orang yang komentori, yang kau adopsi anakmu atau siapapun itu akan menggantikan posisimu di kemudian hari di dalam arena kerajaan surga. Nah, belajar dari Yakub ini, ya dia mulai pindah ke Mesir umur 130, dia punya 17 tahun. Dia mati tahun waktu umurnya 147 tahun. Jadi dalam 17 tahun itu dia fokus kemana? Ini yang saya pelajari di dua pasal ini. Empat hal terpenting yang menjadi warisan kita untuk orang yang kita adopsi, orang yang kita mentori, bahkan anak-anak kita sendiri. Yang pertama, seringkali kita ngelihat leadership transition atau transisi kepemimpinan itu kayak cuman seminggu terakhir, 6 bulan terakhir. Lah, menurut saya yang kita pelajari dari Yakub, transisi itu tidak cuman 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, tapi mulai bisa bertahun-tahun transisi dari Yakub, pengemban Abrahamic Covenant, perjanjian Abraham, diserahkan kepada anak-anaknya. Ya, itu prosesnya kalau dalam cerita ini 17 tahun. Empat hal apa yang penting yang saudara perlu impartasikan. Yang pertama, role atau peran. Ya, di dalam Kejadian 47 ayat 7, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Jadi yang diturunkan Yakub buat kepada anaknya bukan soal kedudukan, jabatan, atau uang, atau ya itu semua penting ada, tapi yang lebih penting, yang esensial, yang vital, nomor satu adalah perannya. Peran sebagai apa? Dia impartasikan roh doanya di depan Yusuf, di depan 5 anaknya yang lain. Dia memberkati pemimpin lain, ya, berperan sebagai imam. Imam itu adalah berdiri di antara manusia dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Jadi pada saat dia berdoa buat Firaun, ini bukan orang percaya, tapi dia pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia waktu itu. Ya. Maka Yakub mengimpartasikan perannya sebagai imam, berdiri in the gap antara manusia dengan Tuhan. Dia berdoa untuk bersyafaat untuk pemimpin lain.
yang melaksanakan kehendak Allah di atas bumi. Jadi sekali lagi, banyak kita mikir, kita wariskan apa? Uang, kita wariskan apa? Toko, kita wariskan apa? Mobil, ya, tanah. Tapi yang lebih penting adalah role kita dalam kerajaan surga, peran Yakob sebagai imam, menjembatani antara manusia dengan Tuhan, mendoakan pemimpin-pemimpin lain yang mungkin beda gereja, beda denominasi, beda organisasi, ya. Boro-boro didoakan banyak dijadikan saingan, dijadikan kompetitor, ya. Jadi Yakob ngajari sebagai imam kita doakan pemimpin-pemimpin lain supaya sukses, ya. Karena kalau dia jalankan kehendak Tuhan, dia adalah bagian daripada rencana Tuhan ini. Nomor satu, ya, role saudara, peran saudara dalam kerajaan Allah itu yang perlu diimpartasikan. Role saudara sebagai pendoa, sebagai imam, itu perlu diteruskan. Kedua, di dalam pasal 48 ayat 5 dan 6, sekarang kedua anakmu Efraim dan Manasye yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum kedatanganku di Mesir, mereka adalah milikku, sama seperti Ruben dan Simeon. Jadi diangkat satu generasi, ya, sejajarkan dengan 10 yang lain. Akan tetapi keturunanmu yang lahir setelah mereka akan menjadi milikmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa eh, Manase dan Efraim dimasukkan dalam kelompok pewaris daripada perjanjian Abraham yang saat itu di pundaknya Yakob. Dia tidak menurun, tidak bisa turunkan kepada cucunya, dia turunkan kepada anaknya. Jadi makanya dia adopsi tadi istilahnya. Ya, Manase dan Efraim untuk apa? Untuk menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa sih? Janji Tuhan kepada Abraham adalah, ya, menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kejadian pasal 12. Jadi yang diimpartasikan bukan sekedar, ya, hal-hal yang kelihatan, tetapi passion. Banyak orang mengimpartasikan kepada mentinya informasi. Diajari banyak pengetahuan. Pengetahuan bagus enggak? Ya bagus. Ya belajar Alkitab, belajar buku-buku, segala macam bagus tidak? Bagus. Tetapi jangan sampai passion tidak diimpartasikan. Ya, seringkali saya lihat proses pemulitan hanya impartasi informasi, tidak impartasi passionnya. Yakub hidupnya yang 130 tahun tadi sepenuhnya adalah untuk supaya perjanjian Abraham tidak terputus, terus tersambung terus. Passionnya agar apa yang Tuhan maksudkan terpenuhi. Bangsa Israel jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Jadi yang nomor dua, yang sudah impartasikan pada anakmu sendiri. Bukan cuman gelar, bukan cuman uang, toko, apa, sertifikat, tetapi passion saudara. Passion untuk memuridkan, passion untuk jiwa-jiwa yang terhilang, passion untuk bangun pemimpin-pemimpin. Passionmu jangan sampai tidak tertularkan kepada mentimu, pada anak rohanimu, pada anakmu sendiri. Nomor tiga, di dalam pasal 48, 15, dan 16, lalu dia memberkati Yusuf dan berkata, Allah yang di hadapannya leluhurku Abraham dan Ishak hidup, Allah yang menjadi gembalaku di sepanjang hidupku sampai pada hari ini. Berkatilah kiranya anak-anak muda ini. Nah, pasal 48 dia nyeritakan tentang sumber daya yang dia punya. Ya, sepanjang hidupnya ini Tuhan yang supply. Ya, dialah gembalaku sepanjang hidupku. Dia tidak pernah biarkan aku. Itu sumber daya yang luar biasa. Itu yang diimpartasikan juga. Resources. Impartasikan berkat-berkat ilahi, janji-janji Tuhan. Dan berjalan di bawah kepemimpinan Allah yang setia. Jadi kalau saudara berikan harta pada anakmu akan habis. Tapi kalau engkau berikan Tuhan yang adalah gembalaku, menjadi gembala mereka, maka sumber daya itu tidak akan pernah habis. Ya. Saudara yang punya anak, baguslah kita kasih warisan apapun, ya.
pendidikan, kita wariskan harta, tetapi yang lebih penting adalah kalau dia bisa menjadikan Allah saudara, Allah saya sebagai gembalanya. Sepanjang hidupku dia gembalaku, aku tidak pernah kekurangan. Kalau itu yang koneksi itu yang diimpartasikan kepada anak rohani kita, anak adopsi kita, menti kita, maka itu pemberian terbaik yang akan membawa mereka sampai selesai tugasnya. Yang keempat, di dalam Kejadian 48 ayat 21, kemudian Israel berkata kepada Yusuf, "Lihatlah, aku hampir mati, tetapi Allah akan menyertaimu dan membawamu kembali ke tanah nenek moyangmu." Yang diimpartasikan yang keempat apa? Purpose, tujuan, visi dari Tuhan. Impartasikan janji Tuhan. Ya, janjinya yang dia berikan kepadaku, impartasikan itu pada anak rohani saudara, anak saudara, ya. Dan percayakan visi ilahi ini. Janji bahwa Tuhan akan bawa kamu keluar. One day, dia akan bawa kamu keluar kembali ke tanah perjanjian untuk menerima janji Tuhan. Sehingga tujuan Allah tercapai. Jadi ada empat yang vital, ya, sehingga kalau sudah mentori orang, mengadopsi orang, bimbing orang yang lebih muda, atau anakmu sendiri, ya, tidak asal bagi informasi, diajari ini, tapi ada empat yang vital, yang esensial, agar supaya dampaknya itu tidak terhenti di tengah jalan. Nah, saya titipkan satu ini untuk saudara refleksi dia. Sementara saudara mempersiapkan menti saudara, anak yang sudah adopsi, generasi muda, atau anakmu sendiri, pemimpin masa depan berikutnya, di pelayanan, di gereja, di persekutuan, ya, di perusahaan saudara. Di antara empat yang esensial tadi, peran saudara sebagai imam, ya, mendoakan pemimpin lain, peranmu dalam kerajaan surga. Yang kedua, passion. Yang ketiga, akses pada sumber daya yang tidak terbatas, yaitu Allah sebagai gembalaku. Dan yang keempat, tujuan dan visi. Di antara empat ini, yang paling sedikit mendapat perhatian saudara yang mana? Pada saat mementori orang lain, mendidik anakmu sendiri, ya, atau kepada generasi yang lebih muda. Kira-kira mana yang perlu ditingkatkan untuk membangun transisi kepemimpinan antar generasi ini?